Wow, senang sekali bisa melayani di rumah sendiri. Ini sebuah sukacita yang nggak bisa didapatkan dimanapun juga. Oke, kita sama-sama akan belajar firman Tuhan. Siapa yang siap untuk belajar firman Tuhan ini diperbaharui oleh Tuhan? Yang siap bisa lambaikan tanganmu. Katakan sama kiri kanan begini, siap-siap mengalami pembaharuan dalam Tuhan. Katakan seperti itu, siap-siap mengalami pembaharuan di dalam Tuhan. Ya. Nah, tema dari yang dikasih kepada saya adalah bicara tentang pembaharuan karakter. Ya, saya kasih judul ini. Memiliki nama baik sampai akhir. Ulangi yang saya katakan. Katakan saya mau memiliki nama baik sampai akhir. Amin. Ya, Pengkhotbah 7 ayat 1. Lebih baik memiliki atau mempunyai nama baik daripada apa? Harta mewah berupa wewangian yang mahal. Demikian pula hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Kita mesti sadar bahwa nama baik itu adalah aset yang sangat berharga. Setuju ya? Orang kalau punya nama baik itu mempermudah untuk bisa mendapatkan kepercayaan atau bantuan dari banyak orang. Benar ya? Kira-kira nama baik, Anda mudah diterima kerja di mana-mana karena punya nama baik. Punya reputasi yang baik. Orang bantu Anda happy karena apa? Anda punya reputasi yang baik. Dan itu nggak cuma berdampak kepada diri Anda, tapi sekeliling Anda ikut merasakan. Orang tua kalau namanya baik, anaknya kecipratan berkat loh. Betul kan? Hari ini saya bisa ada di tempat ini, itu gara-gara papi saya punya nama baik. Dititipkan ke Pak Yusuf, saya nggak pernah lupa. 9 tahun 97 sebelum saya ke sini, papi saya ngomong sama Pak Yusuf, nitip anak saya kalau nanti sekolah di sini. Karena punya nama baik, akhirnya anaknya dititipin kemana-mana. Banyak orang pengen bantu, lihat. Itu bukan karena taburan saya, tetapi karena taburan nama baik dari papi saya. Dan gak cuma itu loh, orang kalau namanya baik, itu kalau kerja di sebuah perusahaan, satu perusahaan bisa kecipratan. Bisa dikenal dengan baik gara-gara ada satu orang berkualitas di perusahaan itu. Dampaknya itu besar. Orang kalau punya nama baik, reputasi yang baik, nama bangsa aja bisa diharumkan, diangkat, dikenal, betul kan? Demikian juga sebaliknya. Kalau nama kita udah rusak, itu ngefeknya sampai sekeliling kita, nggak cuma kita. Bahkan sampai kadang-kadang nama Tuhan bisa kebawa-bawa. Orang nggak mau ke gereja gara-gara ada satu orang punya nama yang rusak. Males ke gereja, liatin hidup kamu aja. Kalau aku jadinya kayak kamu, kelihatannya rajin ibadah tapi hidup nggak pernah berubah. Orang nggak bisa lihat Yesus dari hidup kita. Orang bisa malas ke gereja gara-gara lihat hidup kita. Kita nggak punya reputasi yang baik. Itu sampai nama Tuhan ke bawah-bawah. Bayangkan. Dampak dari sebuah nama baik itu sangat besar. Nama baik itu membangunnya susah, merusaknya mudah. Butuh namanya repetisi untuk bisa membangun namanya reputasi. Anda kalau mau dikenal punya nama baik, nggak cukup melakukan satu hal yang baik. Dan tiba-tiba orang ingat selama-lamanya, nggak cukup. Namanya punya nama baik, itu karena merepetisi sesuatu yang baik, sampai orang bisa mengidentifikasikan hidup kita. Ini orang reputasinya luar biasa. Orang nggak takut kasih kepercayaan sama kita. Karena kita punya reputasi yang baik. Dan nama baik itu dijaga nggak cuma ketika orang lihat. Bahkan ketika orang gak lihat pun, gak banyak orang lihat, tetap kita butuh jaga nama baik. Saya pernah ditegur sama Tuhan beneran. Satu kali ini ada cerita lucu. Saya waktu itu ke airport, mau pelayanan ke Semarang bersama dengan teman saya. Nah akhirnya teman saya punya akses untuk masuk ke lounge, akhirnya kita berdua masuk ke lounge. Di airport terminal 2 di Cengkareng di Jakarta. Waktu itu kita mau ke Semarang. Dan tibalah panggilan untuk boarding. Nah karena itu di lounge dapat fasilitas untuk dapat naik buggy car. Ya. Di situ kami melihat ada 2 buggy car tersedia. Nah akhirnya saya sama teman saya ini akhirnya kebetulan teman saya ini namanya Michael Panjaitan. Beberapa mungkin kenal. Akhirnya kita dengan segera naik ke salah satu buggy car. Nah waktu ketika kita naik,
Ada 2 bapak-bapak yang secara casing itu usianya jauh lebih di atas saya. Terus saya tuh ngerasa gak enak. Saya ngomong sama Michael, Mike, ini ada 2 bapak-bapak nih. Udahlah kasih kursi ke mereka aja. Udahlah Kak, santai. Toh masih ada bagiker 1 lagi kan. Santai aja. Udah kalau dia nggak bisa ikutan kita kan dia bisa ikut naik kloter berikutnya. Aduh Mike, gak enak kalau tiba-tiba orangnya kenal kita gimana. Ini namanya hamba Tuhan gak tahu diri. Di atas mimbar aja ngomongnya ayo mengasihi, ayo melayani. Begitu turun mimbar bisa beda cerita. Udah kan. Akhirnya, oh yaudah ya masih ada bagiker 1 lagi. Saya mikir udahlah cincai dah berangkat. Ternyata bagiker 1-nya gak jalan. Itu bapak-bapak yang lebih di atas saya secara usia. Akhirnya jalan kaki. Satu udah dalam hati tolong Tuhan semoga gak kenal kami. Ini gak tahu diri nih hamba Tuhan gak tahu diri. Udah kan naik ke pesawat. Ternyata itu bapak berdua duduk persis di depan kita. Nah teman saya si Michael ini itu bisa lihat celah-celah antara 2 kursi di pesawat itu. Ternyata mereka lagi browsing saya. Ngerasain gitu. Langsung saya mulai gak enak itu. Udah Tuhan ampuni kami berdua. Hamba Tuhan gak tahu diri. Udah kan. Sampailah kami di kota Semarang. Kita berdiri ambil bagasi mau keluar. Mereka membalikkan badan. Shalom Pak Franky, Pak Michael. Mati udah. Malu beneran. Udah beneran malu hari itu. Mau pelayanan gereja mana Pak? Oh haleluya. Yang penting bukan gereja setan. Yang penting film itu. Udah. Akhirnya kita ngobrol, kita tuker nomor handphone. Wah, malu saya beneran. Selesai kan? Udah. Hari itu saya belajar sesuatu. Saya ditegur sama Tuhan. Belajar gak cuma jadi pelayan. Punya nama baik di atas mimbar. Justru seringkali yang di bawah mimbar. Yang sehari-hari itu jauh lebih penting. Karena mata Tuhan itu ada di segala tempat. Bisa melihat yang baik dan yang jahat. Dan tiba-tiba bisa tercapture masuk ke WhatsApp dan Instagram masalahnya. Beneran. Hari-hari ini kan semuanya langsung gini. Gak ngerti bener apa salah tapi udah main gini aja. Ya kan? Besoknya kan pulang kita dari Semarang ke Jakarta. Pesawat jam 7 pagi. Jam 6 pagi sampai ketemu bapak itu berdua lagi. Muka udah gak enak. Dan ternyata hari itu Semarang lagi banjir. Pesawatnya delay. Tahu gak? Saya sama Michael nongkrong 3 jam sama bapak berdua itu. Tambah gak enak lagi. Lihat, jaga nama baik itu gak mudah loh. Karena gak cuma yang terlihat sampai di bawah yang gak terlihat pun. Kita tetap mesti jaga nama baik di segala tempat. Katakan amin. Nah saya kasih Anda 5 hal yang sederhana. Bagaimana kita bisa menjaga nama baik. Karena kalau kita punya nama baik itu juga mempermuliakan Tuhan. Amin. Orang jadi kepengen kenal Tuhan. Gara-gara lihat nama baik kita. Yang pertama saya belajar ini. Bagaimana bisa mempunyai nama baik sampai akhir. Taruh kekuatanmu untuk menjaga nama baik hanya di dalam Tuhan. Katakan amin. Firman Tuhan berkata Efesus 6 ayat 10. Hendaklah kamu kuat. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Kita bisa punya nama baik itu bukan karena percaya diri tapi karena percaya Tuhan. PD itu singkatannya bukan percaya diri yang benar. Percaya Dia. Percaya Tuhan aja. Karena apa? Cuma Tuhan yang bisa memulihkan nama baik kita. Kita ini masih bisa gagal, masih bisa salah yang membuat akhirnya ujungnya nama baik rusak. Tapi di dalam Tuhan selalu ada pemulihan. Katakan amin. Ingat kisah tentang perempuan Samaria yang berjumpa dengan Yesus. Nama baiknya udah rusak. Sampai dia tuh malu ketemu orang-orang. Karena pernikahannya gak pernah ada yang beres. Kumpul kebo berulang kali. Lihat, gak pernah ada yang beres. Malu ketemu orang-orang. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus. Hatinya, pola pikirnya dipulihkan. Dari seseorang yang punya nama yang rusak. Justru Tuhan pakai menjadi pembawa kabar baik buat satu kampung di Sikar. Lihat. Lihat dahsyat loh itu. Tuhan bisa pulihkan nama baik kita. Hari ini beberapa dari Anda mungkin tertunduk malu, ketakutan karena pernah punya reputasi yang baik. Hari ini tegaklah kepalamu karena Tuhan bisa memulihkan masa depanmu. Apapun yang rusak di masa lalu,
Tuhan bisa jadikan baru jadi indah. Sakeus nama baiknya rusak, tukang peres. Memeras orang sebangsanya. Waktu dia naik ke atas pohon kepengen lihat Yesus, gak ada satu orang pun mau bantu dia karena nama baiknya udah rusak. Gak ada orang mau bantu dia. Tapi yang terjadi apa? Berjumpalah dia dengan Yesus. Tuhan pulihkan hatinya. Seseorang yang awalnya tukang peras menjadi seseorang yang memberkati satu kota. Akhirnya nama baiknya menjadi pulih. Bukan lagi dikenal sebagai Sakeus, kepala pemungut cukai. Tapi adalah Sakeus yang murah hati memberkati satu kota Yeriko. Saya nih jujur, kalau lihat ke belakang, juga banyak gagal, banyak salah. Benar, saya banyak gagal. Kalau saya bisa berdiri hari ini, persis kayak lagu tadi. Karena kasihnya sekarang ku ada. Cuma karena kasih karunia. Saya pelayanan ya. Wah, masih ingat itu. Tiba-tiba kok ingat zaman saya masih main drum dulu. Saya main drum di Cempaka, itu pernah gak bangun loh, pernah. Kalau saya masih dikasih kesempatan melayani lagi, itu kemurahan Tuhan. Kalau kita masih dikasih kesempatan sampai berdiri hari ini kemurahan Tuhan, beneran. Saya pernah suatu kali pelayanan beberapa tahun lalu. Waktu itu malamnya ada di kota Salatiga, besoknya pelayanan tapi Zoom. Ada satu gereja di Surabaya. Saya lupa kalau besok ada jadwal pelayanan. Tidurnya terlalu malam. Lupa beneran. Pagi-pagi, jam 6 pagi itu jadwal pelayanan saya. Saya baru bangun jam 6:30. Bayangkan. Dan akhirnya ketika saya bangun itu kan roh jiwa tubuh belum bersatu tuh. Ya kan, belum bersatu tuh. Belum connect tuh. Saya lihat di handphone saya, kok banyak yang miss call, sapa gitu. Saking kangennya pagi-pagi telepon saya gitu. Tak lihat, loh ini bapak dari gereja ini. Jangan-jangan aku ada jadwal. Bener hari itu saya harusnya pelayanan Zoom. Wah saya langsung panik segala macam. Saya lihat waduh udah telat segala macam. Padahal mereka requestnya Pak Frankie tolong pimpin dari awal pujian penyembahan dan segala macam. Gak bangun ya. Wah saya segera mandi dan segala macam. Kira-kira 6.45 baru masuk ke situ. Ke Zoom itu. Wah masih cari link Zoomnya dan segala macam. Udah ketika on. Saya minta maaf, Bapak Ibu di sini. Minta maaf sama Pak Gembalanya, Pak, minta maaf Pak. Saya gini, puji Tuhan ini Gembalanya ngomong kayak gini. Enggak apa-apa, saya juga pernah seperti kamu. Oh puji Tuhan ada temennya. Saya ngomong kalau diizinkan nanti berkenan, saya akan gantikan sesuai waktu yang dimau. Pak Frankie bisa nggak kalau minggu depan? Bisa Pak, pasti bisa Pak. Langsung itu alarm tak bunyikan semua itu. Lihat. Saya ini juga kalau ngomong apa adanya ya. Gak setiap kali pelayanan saya itu tuh signifikan. Impacting gitu. Jujur aja. Kalau bukan kemurahan Tuhan. Kalau bukan Tuhan kasih kesempatan baru. Saya gak bisa punya nama baik sampai hari ini. Dan itu semua cuma karena nama baiknya Tuhan ada dalam hidup saya. Beneran. Saya tuh sering kali mau nyanyi apa aja udah bingung. Jangan dipikir tadi saya naik tahu mau nyanyi apa. Enggak ngerti. Nyanyi apa ya gitu. Kadang-kadang orang-orang kan ekspektasinya terlalu tinggi ya. Kalau Frankie Kunchoro yang melayani, pasti praise worshipnya luar biasa. Belum tentu jujur aja. Deg-degan saya. Tapi kali saya cuma nyerah sama Tuhan. Tuhan aku ini hamba-Mu. Kalau Tuhan suruh aku untuk melayani, kekuatanku datangnya dari Tuhan. Kreativitasku datangnya dari Tuhan. Sukacitaku datangnya dari Tuhan, mampukan aku lagi dan lagi. Yang bisa membuat saya kuat menjaga nama baik, akhirnya bisa menghasilkan semua yang baik. Itu cuma karena Tuhan. Demikian juga setiap kita. Kekuatanmu untuk menjaga nama baik di dalam siapa? Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Makanya hari ini ayo kembali. Buka hati lebar-lebar sama Tuhan setiap waktu. Pagi hari datang sama Tuhan. Kekuatanmu terbatas tapi kekuatan Tuhan tidak ada batasnya. Amin. Datang sama Tuhan. Minta dia, tuntun aku Tuhan. Mampukan aku, tolong aku Tuhan. Ketika engkau membuka hati, Tuhan bisa berbicara. Tuhan bisa menuntun. Tuhan akan memampukan. Tuhan akan melimpahkan pewahyuan yang baru. Yang kau gak pernah bisa ngerti sebelumnya. Dia Bapa yang baik. Katakan amin. Yang kedua, kita bisa menjaga nama baik. Saya belajar ini. Biasakan untuk mikir dulu. Sama-sama katakan mikir dulu sebelum berkata atau bertindak.
Alkitab ngomong cepat mendengar tapi harus lambat apa? Berkata-kata. Lambat untuk marah. Kita dikasih telinga jumlahnya berapa? 2. Mulut dikasih? Ngerti nggak maksudnya apa? Supaya banyak dengar dulu, banyak direnungkan dulu. Banyak mikir dulu, baru memutuskan. Karena sekali keputusan atau perkataan itu keluar, seringkali nggak bisa ditarik lagi. Udah terlanjur. Ya kalau keluarnya baik, puji Tuhan. Kalau keluarnya menyakitkan, nggak tepat. Itu bisa diingat banyak orang seumur hidup loh. Kita mesti ngerti itu. Jadilah orang yang responsif tapi jangan yang reaktif. Ada bedanya. Kalau reaktif itu dikit-dikit langsung gampang tersinggung, langsung gampang keluarkan statement, nyerang langsung. Gampang kebawa emosi, itu reaktif. Tapi kalau responsif, itu dipenuhi hikmat Tuhan dulu. Cerna dulu, mikir dulu. Baru berkata-kata atau memutuskan. Mau posting apa-apa, tolong mikir dulu, beneran. Zaman sekarang ya, orang mau terima staf kerja, itu dilihat dulu Instagramnya, TikToknya gimana loh. Coba lihat TikTok kamu gimana. Kalau isinya joget terus, itu HRD ketakutan terima Anda. Jangan-jangan ini kalau kerja, nanti dikit-dikit joget. Casingnya soalnya bukan orang India masalahnya. Kalau mungkin orang India bisa dimaafkan. Orang cek dulu loh, reputasi Anda ada di dalam media sosial Anda. Anda suka nyampah, suka ngomel, atau Anda posting sesuatu yang membangun. Mau posting mikir dulu karena itu bisa berdampak kepada banyak hal tentang nama baikmu. Mau gosip mikir dulu, katakan yes. Mikir. Ada namanya tabur tuai loh. Orang yang suka gosip, lama-lama dikenal jadi sumber berita Surabaya. Beneran? Lu kalau mau tanya sama ini, tahu gosip semua Surabaya. Akhirnya ujungnya nama baik rusak karena apa? Orang gak ada yang percaya sama kita karena kita dikenal orang yang bocor mulut. Betul? Mau gosip mikir dulu. Mau ngutang tolong mikir dulu. Kalau gak bisa bayar jangan main-main. Nama baik Anda bisa di blacklist sama bank loh masalahnya. Orang gak mau tolong Anda lagi karena Anda ngutang gak pernah bayar. Lupa lagi. Tapi kalau penyembahan kenceng lagi. Tapi lupa. Mikir. Minta hikmat dari Tuhan. Mau janji, mikir dulu. Kita berkata Matius 5:37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu? Berasal dari si jahat. Janji tolong mikir. Ya apa enggak? Jangan gara-gara sungkan langsung ngomong iya. Itu yang menyebabkan nama baik kita seringkali rusak. Karena kebanyakan janji enggak menepati. Itu saya belajar dari kebodohan saya juga. Beneran. Janji mikir dulu bisa kerjain apa enggak. Bro bantuin dong bangunin rumah saya. Misalnya Anda kerjanya kontraktor. Tapi Anda ngerti Anda lagi banyak kerjaan dan enggak mungkin bisa bantu teman Anda. Teman Anda paksa-paksa. Tolong dong. Kamu kan teman baikku, aku mesti kemana lagi. Dan kita enggak memperhitungkan, enggak merencanakan, enggak mikir bisa apa enggaknya. Yaudah karena sungkan langsung ngomong iya. Ya DP masuk, oke dikerjain. Waktu deadline enggak kelar itu kerjaan. Teman Anda awalnya minta tolong, ujungnya akan menjelek-jelekan Anda, memaki-maki Anda. Lihat. Gara-gara janji bisa merusak nama baik. Tolong hari ini. Minta hikmat dari Tuhan. Kalau mau berjanji, berpikirlah dulu. Mikir dulu. Sebelum nama baikmu bisa menjadi semakin baik atau semakin rusak. Yang ketiga, sampai sini semua diberkati? Amin. Yang ketiga. Bagaimana bisa punya nama baik? Jadilah orang yang berdamai dengan semua orang. Udahlah. Berdamailah dengan semua orang. Ada satu ayat dahsyat banget nih. Amsal 17 ayat 9. 2 slide berikutnya. Dikatakan kalau kamu ingin disukai orang. Amsal 17 ayat 9 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Kalau ingin disukai orang. Maafkanlah kesalahan yang mereka lakukan. Membangkitkan kesalahan. Hanyalah memutuskan apa? Persahabatan. Kalau kepengen namamu baik, udahlah maafkan deh. Yang memaafkan itu yang namanya jadi baik. Yang mengalah namanya jadi baik. Yang punya kebesaran hati, itu yang namanya akan baik. Pak, saya kalau memaafkan orang itu saya nanti bisa kehilangan uang saya. Udahlah, berkat itu dari Tuhan bukan dari manusia. Ketika engkau melepaskan berkat buat seseorang, jangan kaget. Tuhan pun akan membuka pintu kemurahannya dalam hidup kita.
Orang yang namanya baik, yang mau ngalah, yang memaafkan. Amin. Yang keempat, saya belajar ini. Bagaimana punya nama baik. Mulailah membangun nama baik itu dari rumah. Katakan sama-sama mulai dari rumah. Cintai keluargamu dulu. Jangan sampai gini. Ini yang menjadi doa saya juga. PR saya hari-hari ini. Jangan sampai suatu kali gini. Dedi mah pelayanan di luar biasa. Omongannya di luar biasa. Tapi di rumah kasar. Di rumah gak sayang sama kita. Di rumah gak pernah punya waktu sama kita. Sibuk ngurusin dirinya sendiri. Itu kalau suatu kali anak bisa ngomong kayak gitu. Seketika rusaklah nama baik kita. Betul kan? Nama baik itu dibangun dari rumah. Saya tahu mungkin ada beberapa bapak-bapak di sini. Anda cukup sibuk untuk bekerja. Sama Pak, kita sama-sama memperjuangkan keluarga kita. Tapi saya percaya di sisi yang lain, Tuhan bisa kasih hikmat kita. Sehingga kita bisa punya pekerjaan yang terbaik. Akhirnya bisa punya waktu buat keluarga. Katakan amin. Saya doakan itu loh dari beberapa tahun lalu. Puji Tuhan, tambah hari. Tambah baik, tambah ideal, tambah balance. Awalnya gak langsung, jujur aja. Tapi saya minta Tuhan, kalau Tuhan boleh, tolong banyak bukakan pintu untuk aku juga pelayanan di kota Jakarta. Nabi itu tidak diterima di rumahnya sendiri. Jujur aja. Untuk bisa, Pastor Lukas ini tahulah gambaran pelayanan di Jakarta. Jakarta itu kan banyak gereja-gereja mega yang besar dan segala macam. Untuk bisa masuk ke kalangan itu gak mudah jujur aja. Butuh kasih karunia Tuhan di sana, sangat. Gak gampang. Saya pengennya lebih banyak waktu di Jakarta supaya bisa punya banyak waktu dengan keluarga gitu loh. Tapi Tuhan jawab loh, dari mulai tahun lalu, pelan tapi pasti, banyak sekali pintu yang dibukakan. Sampai hari ini, dahsyat Tuhan itu. Lihat, hari ini saya berdoa, terutama buat para ayah. Tuhan bisa kasih hikmat dan bisa memberikan kemurahannya buat kita kok. Pasti Tuhan bisa mengatur yang terbaik. Kalau kita punya hati untuk keluarga, bantuan dari surga pasti datang buat kita kok. Amin. Mulai dari rumah. Yang terakhir, bagaimana bisa menjaga nama baik. Asahlah terus kemampuanmu, karunia yang Tuhan kasih, sehingga terus bermanfaat bagi hidup banyak orang. Orang yang hidupnya excellent, berprestasi, mau terus mengasah dirinya, menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin. Punya kemampuan yang diasah lebih baik dari hari kemarin. Punya cara berpikir yang terus diasah lebih baik dari hari kemarin. Itu membuat kita punya nama baik yang lebih harum lagi, lebih harum lagi, lebih harum lagi. Dulu aja udah bagus, apalagi sekarang gara-gara kita mengasahnya. Tidak ada kata terlambat untuk mengasah kemampuan kita, katakan amin. Saya tutup dengan satu kesaksian. Saya kenal dengan satu tante, umurnya waktu itu ketika dia cerita kesaksian ini umurnya udah 63 tahun kira-kira. Dia cerita sama saya, Ki, waktu itu kan Om dipanggil pulang. Tante stres karena ditinggalin utang besar. Nama baik tante rusak. Saya cuma bisa datang nyembah Tuhan. Persis yang kamu barusan khotbahkan di gereja tante kemarin. Jadi kapan hari saya pelayanan di gerejanya dia. Dan dia cerita, benar itu. Saya dikasih ketenangan sama Tuhan. Tiba-tiba ketika saya lagi doa, Tuhan kasih saya hikmat. Dia kan bisnisnya kan sepatu, pabrik sepatu. Stok sepatunya masih banyak karena ada orang yang gak bayar juga. Ada stok yang mati dan segala macam. Tuhan cuma bicara sederhana sama tante. Mulai dari apa yang masih ada di tanganmu. Belajar dari YouTube lagi. Ini tante gak ngerti media sosial. Belajarlah dia dari YouTube untuk mempromosikan barang dagangannya melalui Instagram, TikTok dan segala macam. Belajar lagi dia. Umur 63 loh. Dia belajar aplikasi foto video. Dan akhirnya karena dia punya dana yang terbatas. Sepatunya dipakai sendiri, difoto sendiri. Lah kan kaki emak-emak umur 63 itu kan enggak kayak sekinclong kaki noni-noni umur 17 gitu kan. Tapi bersyukur dia nemuin aplikasi yang bisa membuat kaki oma-oma serasa seperti itu maksudnya. Di foto. Wih, filternya luar biasa, haleluya. Saya udah gak kelihatan itu kaki-kakinya oma-oma beneran. Di foto. Di foto dinaikkan di sosmed. Teman-temannya mulai ngomong, kok bagus ya ini sepatumu, iya ya. Iya sekarang aku mainnya retail gak lagi masukin ke banyak toko. Karena kemarin sempat gak kebayar, akhirnya teman-temannya bantu. Beli.
Mulai naik pelan-pelan tapi pasti. Udah kan? Dia mulai bikin beberapa desain baru. Ngajak anak-anak gerejanya. Nih sini nih. Ya kenapa tante? Bantuin tante ya. Apa? Buat foto. Nah, kalau dulu kan pakai filter ya kan. Akhirnya dia bisa ngundang anak-anak muda di gerejanya. Bantuin tante ya. Kamu tak jadiin model. Udah dari model-model itu dari anak-anak muda di gerejanya itu. Teman-temannya dia. Anak-anak temannya, maksudnya bukan teman-temannya dia. Anak gitu. Cucu. Ya kan. Dipanggilin ayo bantuin tante, bantuin emak nih, bantuin ayo, bantuin. Ya akhirnya nambah naik. Sampai akhirnya bisa meng-hire profesional model. Beberapa bulan lalu di usianya yang sekitar 66 tahun. Bikin fashion show dong. Oma-oma 66 tahun. Dan tahu gak sekarang? Follower Instagramnya hampir 170.000. Saya aja kalah sama dia. Itu oma-oma 66 tahun dari kota Semarang. Saya ketika dengar kesaksiannya, saya kayak ditampar-tampar, dibanguni sama Tuhan. Kamu masih muda tapi kamu malas mesti belajar dari oma ini. Namanya jadi harum, utangnya kebayar. Di usianya yang sudah usia emas, tapi tetap berkarya. Karena tuntunan Tuhan. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Amin. Saya kalau ingat hidup saya ini, pelayanan di GMS. Permulaannya kan main drum. Latihan lagi. Dari main drum menjadi WL. Dari WL melatih lagi. Mengasah terus. Tuhan kasih banyak lagu. Bikin band waktu itu namanya Live 3. Promo ya di sini. Di GMS. Dan segala macam keliling ke banyak cabang dan segala macam. Lihat. Berproses terus. Tuhan tambahkan. Sampai 2014 keluarlah lagu Kemenangan Terjadi di Sini kan. Akhirnya lagu itu jadi berkat di mana-mana. Gak langsung, terus. Puji Tuhan beberapa tahun terakhir. Terus mengasah lagi. Kita mau Tuhan mampukan, katakan amin. Udah kita cuma mengasah, Tuhan melipat kali gandakan. Tuhan menyempurnakan kok. Udah. Saya ini aliran bukan sekolah Alkitab, sekolah kehidupan saya. Saya tiap kali gak ngerti, saya kasih bocoran dikit ya. Saya kalau gak ngerti apa kata Alkitab, saya panggil seorang rabi, namanya Rabi Antoni dari sini. Saya kontak dia. Bro, iki maksudnya apa? Iki gak ngerti aku. Lihat, ketika kita mau belajar, ketika kita mau melangkah, Tuhan menyempurnakan. Kalau kita mengasah terus kemampuan kita, nama kita akan tetap harum sampai akhir. Amin. Kita baca satu ayat terakhir, Amsal. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama ya. Coba cek apapun kemampuanmu. Maksimalkan dong. Ada yang dikasih karunia mendoakan, jadilah pendoa yang benar-benar impactful. Kemampuanmu berbicara, maksimalkan, pertajam. Kemampuanmu menghibur, ada loh orang-orang yang jago bikin ketawa gitu. Ceritanya jangan itu terus, maksudnya gitu. Coba pertajam gitu loh. Serius, ketika skill itu Anda latih, Anda bisa memberkati hidup banyak orang. Namamu jadi harum. Anda bawa berkat bagi banyak orang. Bisa bikin orang susah jadi ketawa. Itu memberkati. Namamu jadi baik. Mulai dari hal yang sederhana kok. Ya. Oke, kita baca satu ayat terakhir. Amsal 10 ayat 7. Tampilkan slide-nya. Amsal 10 ayat 7. Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Kenangan akan apa? Orang baik merupakan berkat. Tetapi orang jahat segera dilupakan. Orang kalau namanya harum, namanya baik. Orang yang sudah meninggal, orang yang sudah berpulang, tetapi namanya tetap bisa menginspirasi, memberkati banyak orang. Kita ingat nama itu. Kita ingat apa yang dia pernah tabur, apa yang dia pernah kerjakan. Itu selalu memberkati. Lihat. Orang kalau punya nama harum, orangnya gak ada. Tetapi nama baiknya masih bisa memberkati banyak orang. Keturunannya diberkati, sekelilingnya diberkati. Lihat. Ambil waktu saat ini. Datang sama Tuhan. Taruh kekuatanmu menjaga nama baik di dalam Tuhan. Nama baik yang sudah rusak, Tuhan bisa pulihkan kita. Belajar untuk mikir dulu sebelum berkata atau bertindak. Jadilah pembawa damai. Sudahlah ngalah. Yang namanya baik. Ketika kau mengalah, kau memberikan ruang untuk Tuhan yang membelamu. Untuk Tuhan yang berkarya dalam hidupmu.
Amin. Maksimalkan skill yang ada. Dan mulailah membangun nama baik dari rumah. Satu quote yang saya pegang dari Pastor J.F. Rahmat, dia ngomong bagus banget. Kekuatan pekerjaan dan pelayanan kita itu sejauh kekuatan pernikahan atau keluarga kita. Kalau kita di rumah beres, di luar rumah nama kita akan jadi harum. Semua itu dimulai dari rumah.